Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok yang akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan komunitas. Jadi, pemberdayaan komunitas merupakan serangkaian upaya dalam pembangunan sosial yang mendorong komunitas agar mampu mengidentifikasi masalah dan potensinya untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Inilah salah satu contoh pemberdayaan komunitas yang ada di Desa Mancung, Kecamatan Kelapa. Baiklah, di sini kami perwakilan dari kelas 12 SD 1. Mengenai materi pemberdayaan komunitas, ingin bertanya kepada Bapak selaku Ketua Umum Mancung Event Organizer. Di sini saya ingin bertanya, apa latar belakang Bapak untuk mendirikan komunitas tersebut? Pertama terima kasih ya, yang sudah dipercaya untuk jadi paman wawancara di adik-adik dari SMA Negeri 1 Kelapa. Nah, latar belakang kenapa kemudian MEO ini kita bentuk, pertama MEO ini adalah sebuah organisasi atau komunitas yang memang bergerak di bidang sosial, yang mana MEO ini mengorganisir event-event atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, dulu seringkali event-event atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu tidak pernah terorganisir dengan baik. Kegiatan pun artinya hanya ala kadarnya, tidak ada pengelola, kemudian juga tidak dibentuk kepanitiaan, kemudian tidak diorganisir dengan sempurna, sehingga kegiatan pun ala kadarnya. Nah, kami berkeinginan kemudian ingin membentuk sebuah event organizer yang mana mimpinya adalah event organizer ini bisa mengelola sebuah kegiatan yang bisa kemudian nanti bisa mengelola kegiatan kemasyarakatan yang ada di kecamatan, bahkan di kabupaten dan provinsi. Nah, itu mimpi besar kami ke depan. Nah, dari event organizer yang kita bentuk ini nanti ada hal-hal atau multiple effect yang memang akan kita ambil, yang penting dari sebuah event atau sebuah kegiatan itu bisa dikelola dengan baik. Ada hal-hal nanti yang memang kita akan dapatkan sisi positifnya dari kegiatan itu. Oke, itu latar belakang terlebih dahulu sehingga kami membentuk sebuah event organizer atau sebuah komunitas yang kemudian tujuannya menggerakkan sebuah kegiatan, mengorganisir sebuah acara. Jadi di sini akan disimpulkan tujuan dari Bapak mendirikan komunitas Mancung Event Organizer tersebut untuk mengorganisasikan sebuah acara ya Pak, agar bisa tanpa melibatkan orang luar. Ya kurang lebih seperti itu, tapi bukan tidak melibatkan orang luar ya, justru kita melibatkan banyak pihak. Nah, yang terpenting bahwa event organizer ini dia sebuah komunitas atau lembaga mengelola agar kegiatan itu nanti bisa termanage dengan baik. Ya, itu saja arti intinya, bahwa eh, ada hal yang selama ini kami lihat kegiatan tidak terorganisir maka menghasilkan sebuah hasil yang tidak baik. Nah, dengan mengorganisir sebuah kegiatan maka hasilnya juga akan lebih baik. Untuk anggotanya apakah semua kalangan atau ada batas umur Pak? Pertama, MEO ini dibentuk di Desa Mancung, maka namanya Mancung Event Organizer. Dulu eh, ketika kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di Desa Mancung itu dikelola oleh MEO, seperti kegiatan tujuh likur, kemudian kegiatan maulid, kemudian kegiatan pernikahan dan lain-lain. Nah, kegiatan-kegiatan ini kemudian kita perbesar, artinya ruang lingkupnya. Nah, kami memulai dari sebuah event kegiatan karaoke yang kita selenggarakan di beberapa desa yang ada di Kecamatan Kelapa. Nah, kita berharap bahwa di setiap desa yang kita datangi itu kita akan mendapatkan anggota-anggota baru, dan tentunya anggota ini nanti bisa belajar, bisa mengorganisir sebuah acara, sehingga
ke depan mereka menjadi terbiasa mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di desanya. Maka kami tetap mempergunakan nama Mio, misalnya Mio Belit, Mio Kayu Arang, Mio Bulin, Mio Sinarsari, Mio Beruas. Nah, beberapa desa yang kami kami datangi ini, kemudian kami buat kegiatan. Kemudian dari kegiatan itu nanti teman-teman itu bisa belajar, kemudian mereka bisa mengorganisir sebuah acara. Nah, tentunya dari itu semua muncul anggota-anggota baru. Nah, kami sampai hari ini keanggotaan ini artinya sudah cukup banyak. Dari Mancung saja sudah bergabung 100 lebih orang. Kemudian dari semua desa yang kita datangi kemarin, mereka sudah menyatakan diri bergabung. Tidak kurang dari setiap desa itu tidak kurang dari 40 sampai 50 orang artinya yang menyatakan diri bergabung dan memiliki identitas sebagai anggota Mio yang ada di desanya masing-masing. Baiklah, terima kasih Pak Faisal. Ini ada dua teman saya yang juga ingin bertanya mengenai komunitas yang Bapak dirikan. Apa saja program yang sudah terlaksanakan setelah Bapak mendirikan komunitas ini dan apa program-program yang akan dilaksanakan ke depannya? Oke. Nah, bicara program tadi saya jelaskan di awal, memang Mio ini dibentuk untuk bagaimana bisa mengorganisir sebuah event atau sebuah acara atau sebuah kegiatan. Nah, kami punya beberapa program yang memang sekarang sudah berjalan. Pertama, program pemberdayaan. Nah, program pemberdayaan ini karena anggota Mio ini adalah sebagian besar isinya adalah anak-anak muda ya, yang ada di beberapa desa yang sudah kami rekrut. Nah, mereka ini artinya harus diberikan pemahaman, harus diberikan pengetahuan, harus diberikan ilmu bagaimana cara mengelola sebuah event atau sebuah organisasi. Nah, kami melalui kegiatan yang sudah kami lakukan ini di beberapa desa itu kami bermula mengawali dengan program kegiatan Mio Roadshow namanya. Mio Roadshow ini kami buat sebuah eventnya sederhana sebenarnya, seperti kegiatan karaoke. Nah, dari kegiatan karaoke ini kita melihat bagaimana anak-anak muda yang ada di desa-desa yang kami datang ini mampu tidak mereka mengelola sebuah kegiatan itu dengan baik. Nah, bagaimana mereka mencari atau mendaftarkan orang, kemudian bagaimana mereka mengelola kegiatan, mengatur jadwal, kemudian memverifikasi siapa saja misalnya hari ini yang tampil, kemudian kegiatan. Nah, dari beberapa program-program yang kami luncurkan ini, kami melihat bahwa rata-rata anak-anak muda ini punya kreativitas sehingga mereka mampu dan bisa mengelola walaupun dengan segala keterbatasan yang kita punya, tapi mereka punya keinginan untuk bisa mengelola sebuah kegiatan. Nah, dari kegiatan-kegiatan atau program-program yang kita luncurkan ini, yang kita sampaikan ke masyarakat ini, ada multiply effect yang bisa kita dapatkan dari sebuah acara. Pertama, multiply effect-nya adalah yang paling sederhana adalah bisa kita lihat adalah perputaran uang. Nah, perputaran uang itu artinya dari sebuah event atau kegiatan yang kita buat, yang kita kelola, kita manage dengan baik, maka otomatis mendatangkan orang berkumpul, datang ke situ, kemudian otomatis ketika orang berkumpul pasti akan ada yang berjualan. Dari yang berjualan inilah yang mesti kita kelola dengan baik, artinya harus ada perputaran uang di dalamnya. Nah, kami membuat sebuah program yang namanya Mio Pendors. Mio Pendors ini tugasnya adalah mengelola sebuah UMKM yang tugasnya nanti UMKM ini berjualan di mana event itu kita bentuk atau kita laksanakan. Nah, kami kemarin sudah mengidentitaskan teman-teman yang selama ini bergerak ikut dengan kita kemana-mana, dan mereka kita namakan Mio Pendors, kita beri identitas, kemudian mereka masuk menjadi anggota dan mereka kerjanya itu tadi berjualan, dan kita memanfaatkan pedagang-pedagang lokal atau pedagang-pedagang keliling yang memang mereka selama ini menafkahkan hidup mereka dari situ. Nah, otomatis ketika orang banyak datang, orang membeli. Nah, ketika orang membeli baik makanan atau apapun, nah pasti terjadi perputaran uang di sana. Nah, disinilah yang saya sampaikan tadi, multiply effect-nya untuk bagaimana ekonomi itu bisa tumbuh dan berkembang di suatu daerah di mana tempat kita datang. Nah, kami juga selain
selain apa namanya Mio Vendors, ada juga namanya Mio Sound Lighting. Nah, engineering. Nah, mereka ini tugasnya adalah anak-anak muda yang bertugas untuk bagaimana mengelola sound system itu bisa apa namanya bisa berbunyi dengan sempurna. Eh, Sebuah acara seperti kalau karaoke ataupun misalnya ada event-event lain tentu memerlukan apa? Memerlukan sound system kan. Nah, tidak semua orang bisa mengelola sound system itu dengan baik. Nah, harus ada anak-anak muda yang memang mereka harus bisa. Nah, kami didik bagaimana anak-anak muda itu bisa mengelola sound system. Kemudian lighting atau penerangan. Mereka ditugaskan untuk bagaimana mengelola penerangan sehingga bisa enak, bagus dipandang mata. Nah, kemudian juga kami setiap acara itu kan ada tentunya ketika banyak orang pasti berhubungan dengan kebersihan dan keamanan. Nah, kebersihan itu mesti ada yang mengelola. 12 hari dari satu desa itu mereka harus melakukan setiap malam itu melakukan kebersihan, jangan sampai ada sampah-sampah yang berserakan. Jadi mereka nanti setelah acara bertugas membersihkannya. Kemudian keamanan, ada yang bertugas mengurus keamanan, ada yang bertugas mengurus parkir dan lain-lain. Nah, mereka ini semua harus diberdayakan dengan baik, diberikan caranya, dididik, diberikan ilmunya bagaimana mereka bisa mengelola acara itu dengan rapi. Nah, kita tidak ingin setelah acara meninggalkan kesan-kesan yang tidak baik, kesan-kesan yang buruk. Nah, kami melalui event organizer ini atau melalui Mancung Event Organizer ini mendidik kawan-kawan ini supaya mereka profesional mengelola kegiatan itu. Nah, itu yang paling penting dari sebuah kegiatan. Nah, program yang sedang berjalan, kemudian nanti program-program ke depan, tentunya kami berharap bahwa Mio ini tidak hanya mengelola kegiatan sebatas desa, tetapi Mio harus mampu mengelola event-event besar, baik di kecamatan, di kabupaten, bahkan di provinsi. Nah, kita kemarin menyayangkan banyak sekali kegiatan-kegiatan besar yang ada di kabupaten kita ini, seperti Porprov terakhir kemarin dikelola oleh event EO dari luar, seperti dari Semarang, kemudian dari Palembang, dari Jakarta. Nah, kita tidak melihat ada anak-anak muda kita yang justru turun ke lapangan menjadi EO. Nah, kami berharap ke depan mereka inilah yang menjadi SDM Bangka Barat yang bisa mengelola event-event yang ada di Bangka Barat atau di provinsi kita. Sayang kalau kemudian justru event seperti ini dikelola oleh orang luar, artinya otomatis perputaran duitnya juga keluar. Bukan jadi kami ingin perputaran duit, ekonomi berkembang, itu terjadinya di dalam dan pasti akan menumbuhkan ekonomi kita yang ada di daerah. Itu harapan kita. Dan yang terpenting ada SDM kita yang profesional nanti yang bisa menjadi pengurus atau pengelola EO yang betul-betul bonafit ke depannya. Apa sih struktur dari komunitas yang Bapak dirikan sih, Pak? Ya, Mio ini kan seperti yang saya katakan tadi, awalnya sangat sederhana sekali sebenarnya. Berawal dari sebuah keinginan untuk mengelola kegiatan dengan baik. Nah, tetapi berkembangnya di beberapa tahun kebelakang ini, tentu kita tidak bisa lepas dari kebutuhan. Nah, kebutuhan utama kita itu adalah sumber daya manusia. Maka ketika kita bicara sumber daya manusia, mengelola sumber daya manusia itu harus dengan SDM yang mumpuni. Nah, mereka itu harus terorganisir dengan baik. Ketika mereka sudah punya sumber daya, tetapi tidak diorganisir dengan baik, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, kami harus membuat sebuah struktur organisasi yang betul-betul profesional. Nah, kami seperti yang tadi ditanya oleh penanya terdahulu tadi kan, bahwa apa saja yang kemudian menjadi bagian daripada Mio ini. Nah, Mio ini dia ketika sebuah organisasi berjalan, ketika sebuah event dilakukan, maka muncullah banyak kebutuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, maka struktur juga dia harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ketika event misalnya kita laksanakan di Desa Kayuarang atau di Desa Sinarsari, maka yang kita perlukan pertama apa? Struktur yang utama adalah siapa yang akan mengurusi izin. Nah, ada struktur bagian perizinan namanya di dalam struktur itu. Nah, mereka inilah yang bertanggung jawab mengurusi perizinan.
Jadi sebelum acara dimulai, izin harus lebih dahulu dibuat. Mereka nanti akan mengurus ke desa, mengurus ke kecamatan, mengurus ke pihak kepolisian, sampai terbitnya izin. Nah, ketika izin sudah terbit, maka kita baru bisa melaksanakan kegiatan ini. Strukturnya ada bidang perizinan. Nah, kemudian event itu juga dia tidak hanya dilaksanakan, tetapi dia harus dipublikasikan. Itu apa gunanya? Agar kita bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu, di mana kekurangannya, apa yang mesti kita tambah, dan kemudian apa yang mesti kita perbaiki. Nah, untuk tim publikasi ini ada strukturnya, namanya struktur divisi publikasi. Nah, divisi publikasi ini dia mengurusi urusan dokumentasi, baik video, foto, dan lain-lain yang berhubungan dengan kebutuhan informasi. Nah, itu namanya divisi publikasi. Nah, ada tadi yang saya sampaikan, ada divisi kebersihan, ada divisi yang mengurusi UMKM, ada yang divisi yang mengurusi bidang keamanan, parkir, dan lain-lain. Nah, itu dia sangat apa ya istilahnya, sangat fleksibel. Dia bisa misalnya dari satu event itu apa yang kita butuhkan untuk event ini, dia bisa berkurang, bisa bertambah. Maka struktur itu kami menyesuaikan, dan kami di Mio ini kami berdayakan semua agar mereka bisa misalnya ada yang bisa di sound system. Nah, mereka fokus dulu di sound system. Ketika sudah mahir sound system, mungkin nanti dia punya keinginan lain di bidang publikasi, boleh dia nanti masuk ke bidang publikasi. Nah, sehingga ketika sebuah acara itu selesai, mereka sudah punya kemampuan untuk mengelola di bidang-bidang yang mereka tadinya dipelajari dalam sebuah event tadi. Nah, inilah yang kita harapkan. Ketika satu desa itu menyelenggarakan kegiatan, kami akan meninggalkan anak-anak muda di sana yang nanti desa itu bisa memanfaatkan mereka. Karena Mio kan tidak mungkin tadinya bisa harus terus desa-desa tadi ya. Tetapi di semua desa itu ada Mio. Mio Bruas, Mio Sinarsari, misalnya Mio Kayu Arak, Mio Simpang, Mio Bulin. Nah, mereka itu nanti yang akan mengelola, mengurusi, kemudian mengorganisir sebuah acara yang ada di desa-desa mereka. Nah, ke depan mereka ini kan akan kita rekrut bergabung dalam sebuah komunitas besar kita, Mio. Jadi Mio itu nanti mimpi besar kita tadi yang saya sampaikan, bisa untuk tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, bahkan bila perlu bisa ke nasional. Bukan tidak mungkin ya kita mengelola sebuah event nasional. Nah, itu strukturnya. Nah, seperti itu. Jadi strukturnya itu sangat diperlukan dalam kegiatan pengelolaan ini. Itu tadi apa saya sebut tadi? Apa tadi saya sebut? Apakah sih yang termasuk dalam struktur organisasi Bapak dirikan tadi? Oh ya, itu tadi yang saya katakan bahwa yang termasuk itu ya semua anggota. Jadi kan kita masukkan dalam struktur-struktur yang sesuai bidang misalnya. Dan mereka punya identitas masing-masing. Misalnya kalau bagian kebersihan, dia punya identitas urusan kebersihan. Kemudian kalau bidang sound system dan lighting, mereka ngurusi sistem lighting, mereka punya baju sendiri. Dan mereka profesional di bidang masing-masing. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian yang menurut kami struktur itu dia harus betul-betul mampu memberdayakan di bidangnya masing-masing. Itu memanfaatkan struktur itu untuk kepentingan kebutuhan di mana sebuah acara itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu tergantung kepada teman-teman atau anak-anak muda yang masuk di dalam struktur itu. Kami mendidiknya supaya mereka itu bisa menjadi terbiasa, kemudian profesional nantinya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi bidang struktur mereka masing-masing. Dan pertanyaan terakhir dari saya yaitu bidang-bidang apa saja yang terdapat dalam komunitas tersebut? Ya, bidangnya tadi yang saya katakan bahwa bidangnya itu kan ada bidang pemberdayaan, ada bidang UMKM, kemudian ada bidang perizinan tadi. Nah, itu semua bidang-bidang yang memang tugasnya itu tidak bisa dirangkap, artinya dia harus betul-betul profesional. Nah, kami kemarin ketika mengelola sebuah acara di Sinarsari, kami bekerja sama dengan Peduli Palestina. Nah, kemarin terakhir kita sudah mendapatkan informasi bahwa bantuan yang kita kirimkan dari kegiatan itu, dari kegiatan di Sinarsari dengan Berwas itu sudah sampai di Palestina, dan alhamdulillah mereka juga menyertakan logo Mio kita di kegiatan itu, dan alhamdulillah mereka sudah sampaikan dan katakan bahwa cukup bermanfaat artinya yang kita lakukan kemarin. Nah, ketika mengelola
menghubungi, kemudian mengajak peduli Palestina bisa bergabung di kita untuk sebuah acara, itu bukan perkara sederhana ya. Mesti kita menghubungi tim peduli Palestina, kemudian siapa yang akan menjadi menjadi narah hubung, kemudian artis-artis yang didatangkan untuk mendatangkan banyak orang itu siapa yang ngurus. Nah, itu bidang-bidang tertentu yang memang yang saya katakan tadi, ada bidang publikasi yang tugasnya mempublikasikan, ada buat spanduk dan lain-lain, ada yang bidang humas misalnya menyebarkan informasi ke masyarakat, kemudian juga bidang donasi yang ngurusnya nanti untuk meminta donasi dari masyarakat ketika masyarakat itu sudah berkumpul. Kemudian masih banyak lagi bidang-bidang yang memang bidang itu sebenarnya fleksibel ya, dia tidak monoton, dia mesti fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang hal seperti ini kan mesti ada orang atau SDM yang mumpuni untuk ngelolanya. Artinya kita latih dari anak-anak muda kita yang memang punya keinginan untuk mengelola itu. Alhamdulillah hari ini kita punya cukup banyak anak-anak muda. Hampir di setiap desa itu rata-rata sekitar 40-50 orang. Yang mereka ini pada prinsipnya bukan hanya sebatas mengikuti acara, tapi belajar menyelami bagaimana acara itu mesti diorganisir, mesti dikelola dengan baik sehingga menghasilkan sebuah acara yang profesional. Ada lagi? Di mana kelompok kami telah melakukan wawancara kepada salah satu pemberdayaan komunitas yang ada di Desa Mancung, yaitu komunitas Mancung Event Organizer. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.